Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita pertemuan pertama pada mata kuliah kewirausahaan. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas tentang RPS, rencana pembelajaran di mata kuliah kewirausahaan. Nah, untuk pertemuan pertama, mahasiswa diharapkan nanti kita akan membahas bagaimana pemilihan tentang bidang peminatan produk dan jasa atau jasa. Untuk belajar itu nanti untuk sistem kehadiran, nah, karena kita online dengan kondisi sekarang kita juga menghadapi virus bersama melawan virus corona, maka sistem kehadiran juga nanti kalau memang tidak memungkinkan di lapangan, maka sistem kehadiran kita secara online di OPSIMK ataupun nanti di Facebook. Kalau nanti ada produknya atau bagaimana tentang surveinya, semua akan kita coba dilakukan di online. Tapi apabila nanti ke depannya diharapkan nanti pada bulan Ramadan sudah normal kembali dan kita sudah bisa beraktivitas, maka semua kegiatan akan kita buat nanti ke lapangan, bagaimana kita pemasaran produk atau jasanya. Nah, pertama ini sistem kehadirannya berarti nanti kita akan mengupload foto di FG, di Facebook atau di IG, serta kita akan mentagnya di Facebook #BBG. Nah, untuk pembagian kelompok sendiri ada 3 kelompok bidang peminatan, yaitu tentang produk kuliner, produk non kuliner, dan produk jasa. Nanti kita akan bagikan bahan tentang bagaimana cara menentukan produk-produk ini. Nah, bagi yang berminat di produk kuliner, nanti kita akan pelajari bersama bagaimana membuat produknya, atau nanti bagaimana kita membahasakan produk tentang kuliner, itu bagian produk-produk makanan, minuman, dan semuanya nanti kita usahakan bisa dilakukan dengan penjualan online. Nah, kemudian ada produk non kuliner, ini selain dari produk makanan, minuman, misalnya produk baju atau produk-produk yang bukan bahan makanan, bisa saja kita produksi atau juga bisa kita menjualkan produk-produk yang sudah ada, retail atau apapun. Nah, satu lagi produk jasa, ini produk jasa nanti bisa berupa jasa pengiriman, jasa kalau nak penjas mungkin di jasa pijat atau hal-hal yang lain, jasa perwasitan atau pelatihan. Nah, bagi yang minat untuk pengajaran bisa jadi jasa privat dan lain sebagainya, jasa yang bisa kita tawarkan. Jadi ada 3 kelompok nanti mahasiswa, mana yang minat silakan memilih dan juga nanti mengisi peminatannya di secara online. Nah, kemudian untuk pertemuan kedua setelah hari ini, nanti ke depannya kita akan harapkan mahasiswa memahami dan mampu melakukan survei pasar terhadap produk atau jasa yang akan dijual. Nah, riset pasar ini dengan cara membuat survei online, nanti kita akan belajar bagaimana cara membuat survei online itu dengan menggunakan Google Form. Jadi mahasiswa diharapkan nanti mampu membuat pertanyaan-pertanyaan tentang produk atau jasa yang ingin ditawarkan dan juga membuatnya dengan menggunakan Google Form. Nah, untuk yang ketiga nanti pada pertemuan ketiga kita akan menganalisis data hasil survei setelah pesertanya mengisi surveinya. Nah, nanti juga suatu saat membagikan link survei, diharapkan mahasiswa bisa mengirimkan ke teman-temannya, ke keluarganya, atau ke yang sahabat-sahabatnya di grup WA atau apa untuk mengisi survei pasar terkait dengan produk atau barang dan jasa yang ingin di surveinya. Dan hasil data itulah nanti kita akan isi pada pertemuan ketiga. Pada pertemuan keempat, di sini akan dilakukan uji satu prototipe, yaitu uji produk. Nah, kalau bisa nanti produk mahasiswa ini akan diuji sama oleh mahasiswa kelompok yang lain. Nah, jadi nanti saling berbagi produk untuk diuji, dan masing-masing kelompok yang menguji itu akan memberikan masukan dan saran keterkaitan dengan produk yang akan dijual itu. Nah, pada pertemuan kelima, hasil ujinya kemudian kita analisis dan kita kumpulkan apa komentar pasar, kemudian kita lakukan perbaikan berdasarkan kebutuhan pasar. Artinya produk yang sudah diuji ada masukan-masukan, kemudian kita perbaiki berdasarkan masukannya. Nah, pada pertemuan ke-6, penentuan harga produk. Di sini target produk terjual, jenis dan teknik pemasarannya. Nah, di sini setelah kita uji pabrik tadi, setelah produk kita perbaiki dan akan kita tawarkan ke masyarakat, maka kita harus menentukan harga produk ini. Harga produk ini juga harus kita evaluasi berdasarkan harga biaya keluar dari produksi dan berapa sih keuntungan yang bisa kita raih setelah produk ini dijual. Kemudian kita akan menentukan target berapa jumlah produk bisa kita jual dalam per bulan, dan kemudian bagaimana teknik dan jenis-jenis pemasaran bisa kita lakukan untuk memperoleh keuntungan dalam penjualan.
Nah, kemudian selanjutnya pada pertemuan ke-6, ke-7, 8, dan 9 itu kita akan mengupgrade prototipe kedua hasil inovasi. Artinya produk yang kita kejual, kemudian sudah kita analisis, ternyata kita harus membuat nanti inovasi, apa yang kita tambahkan supaya produk ini akan menjadi daya tarik di masyarakat. Nah, di sini waktu saat hasil upgrade ini sebenarnya pada bulan Ramadan kita targetkan itu kita melakukan bazar. Jadi ada satu lokasi BBG akan membuat UKM di lokasi bazar Ramadan. Nah, harapannya kemarin kita coba membuat nanti di jalan di daerah sepanjang jalan daerah kawasan Lingki atau di Lamprit, kan di situ ramenya masyarakat berlalu lalang. Nah, ini kondisinya kalau normal, tapi kalau masih nanti ditutup oleh pemerintah tidak boleh melakukan aktivitas luar, maka kita akan merubah bagaimana sistem bazar kita nanti dengan bazar online, apakah di Facebook atau di IG, Instagram, dan lain sebagainya. Nanti kita akan diskusikan untuk merubah ini, dan kita akan melakukan pemberitahuan apabila ini kita rubah. Nah, selanjutnya pada pertemuan ke-10 itu akan kita lakukan ekspansi produk. Nah, ini produknya ekspansi artinya pada saat mahasiswa pulang kampung ke halaman masing-masing, maka beliau bisa menawarkan produknya, bagaimana teknik pemasarannya di kampung halamannya. Jadi produknya dibawa pulang ke kampung dan juga bisa ditawarkan terhadap keluarga dan tetangga-tetangganya. Yang ke-11 kita akan melakukan branding produk. Nah, di sini kita akan menentukan merek, kemudian kita kemasan, kemudian tentang logo dan lain sebagainya yang membuat nanti ini jadikan suatu branding produk. Ada sesuatu yang ditentukan oleh berdasarkan kelompok masing-masing atau perseorangan. Nah, branding produk ini juga nanti produknya setelah dikemas itu akan dipromosikan di website resmi dari UKM kita kewirausahaan, yaitu ukmbbg.com. Nah, di sini kita bisa akan menjual produknya dan mahasiswa juga bertransaksi secara online di website ini. Nah, pada pertemuan 12 kita akan mempersiapkan pra-expo. Dan ini kebetulan kalau memang nanti alhamdulillah perjalanan normal dengan kondisi virus corona ini dan sudah bisa kembali kita ke masyarakat, maka kita akan lakukan pra-expo ini di Blang Padang. Tapi apabila nanti masih kondisinya juga ditutup dan tidak bisa beraktivitas di Blang Padang, maka kita akan diskusikan untuk mencari alternatif lain bagaimana tentang perencanaan expo kita, apakah juga exponya secara online atau bagaimana. Yang ke-13 kita akan melakukan persiapan expo di kampus karena kita akan membuat expo di kampus. Nah, terakhir itu ujian akhir semester. Nah, pada saat akhir mata kuliah ini maka kita akan melakukan kegiatan BBG Expo, dan ini kita kumpulkan seluruh mahasiswa yang melakukan yang mengambil mata kuliah kewirausahaan untuk menjadi panitia untuk kegiatan Expo ini. Saat ini semua prodi baik dari Penjas, BGSD, PENBI, Bahasa Indonesia, kemudian ada PAUD. Nah, ini semua akan kita kumpulkan untuk menjadi suatu event Expo BBG yang semuanya dimenajikan atau menampilkan produk-produk yang sudah dibuat tadi. Baik, inilah RPS rencana studi kita selama 1 semester untuk mata kuliah kewirausahaan. Nah, bahannya nanti akan saya upload di OpenSimCard dan bisa dipelajari. Demikian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.